balik lagi sama kita di Formasi Podcast Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Kali ini bareng gua Ranti, gua Apit. kita berdua bakalan ngobrol santai tapi tetap ada insight ya. Betul banget itu Karanti. Karena kali ini kita mau ngomongin apa nih Karanti? Kali ini kita mau ngomongin hal yang spesial, tapi sering dianggap simple sih Kak Apit. Oh, kayaknya aku tahu tuh Karanti mau ngobrolin apa kita. Apa tuh Kak Apit? Kita ini gak sih Karanti mau ngobrolin sesuatu yang tadi Karanti kan bilang simple, sepele, tapi sebenarnya itu insightful banget kan? Iya betul. Aku tebak ya Karanti. Kayaknya tuh obrolan kita tuh kali ini bakalan ngomongin ilustrasi gambar tangan. Bener gak Karanti? Betul banget Kak Apit. So maga, oh maga. Jago banget sih ini. Gila, keren gak sih gue Karanti? Iya, Keren banget, oh maga. Udah gitu selain yang keren, pemateri kita juga keren-keren. Betul banget itu Karanti. Karena siapa sih pemateri kita Karanti? Ada dua dari divisi Brengkong di Himasi sendiri. Oh, mau aku tebak lagi nggak Karanti? Boleh siapa? Ntar dulu, kita tebak dulu siapa ya? Kayaknya nih ya Karanti. Kayaknya nih, ini baru kayaknya aja. Cuman kalau benar benerin, kalau salah, udah bilang salah. Iya. Kayaknya pemateri kita tuh satu cewek satu cowok. Itu udah bener gak tuh? Tuh, satu cewek satu cowok. Terus inisialnya yang cowok ini Tensi bukan? Hampir. Tapi mirip Tensi kan? Iya. Aduh, masih siapa yang mirip Tensi ya? Yang kasih aba-aba itu nggak sih? Iya, kasih apa ya? Itu gua, aduh suka banget itu lagunya siapa ya? Oh, Karafli. Betul banget, Karafli. Terus satu lagi siapa Karanti? Siapa? Aduh, kalau nggak salah namanya agak ribet nih Karanti penyebutannya. Siapa? Ya? Raha. Kalau nggak salah itu sih Karanti. Kebanyakan. Terus gimana tuh? Zaharaha. Salah. Oh, salah. Astaga, Karanti itu yang bener apa nih? Kita tanya aja orang langsung gimana? Betul, boleh banget ke Karanti. Langsung aja kita tanya ke orang. Kita sapa ya. Betul, sapa dulu Karanti. Kita sapa ya, langsung aja kita sapa pemateri kita. Yaitu ada Kak Kipli dan juga Kak Zara. Oke, boleh nih kenalin dulu dari Kak Raffi sama Kak Zaharanya. Boleh dulu dari Kak Raffi dulu. Yang ganteng ini. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama gue Rafli dari divisi BMKOM angkatan 23. Nimnya Potong satu-satu. Itu privacy. Gak usah. Terus Kak Kipli mau tanya dong, kesibukan di semester kali ini tuh apaan aja sih? As a mahasiswa bukan tensi ya. Kita ini lagi ngobrolin mahasiswanya bukan tensinya. Kesibukan gue sekarang mahasiswa semester 5. Kesibukannya lagi magang riset aja. Magang riset sama Pak Edi yang Bikin apa? Sistem manajemen surat gitu. Belum nyampe sih otak gua sekarang. Soalnya masih semester 3. Seberapa susah semester ini, Kak Raffi? Lumayan susah. Apalagi ngurusin jurnal gitu lumayan pusing sih. Tapi tetap aman banget kan, aman banget. Yang penting aman bangetnya itu loh. Apalagi di sela-sela ini konser juga. Wah, bener banget itu pasti bagi waktunya itu susah. Antara konser, mahasiswa, sama sebagai anak himpunan juga pasti ribet banget. Aduh, gua kalau jadi dia nggak kebayang sih gimana konser, gimana jadi mahasiswanya, gimana jadi himpunannya. Aduh. Terus satu lagi jangan lupa ditanya dong nggak Ranti. Bentar dong nih. Ini yang paling cantik nih di sini nih ada Kak Zahara, boleh deh. Halo Himazan. Halo. Perkenalkan, nama aku Zahara Nawali Sukirman. Aku angkatan dari 2024, mahasiswa Sistem Informasi. Oke. Oke, kesibukannya kakak saat ini tuh apa aja? Kesibukan aku kebetulan kan aku ini ambil pemilihan HCD ya. Jadi kesibukan itu dari kemarin kan udah selesai ITS, terus juga project-projectnya. Nah, sama dari kepanitiaan juga, dari panitia Astro, terus juga hari ini ada bakar, terus juga dari organisasi dari Hikmahnya sendiri. Nanti pemateri kita dari backgroundnya sibuk. Iya ya, orang sibuk, orang yang kayak Orang penting deh ini anak-anak masih. tiap hari kayak enggak Kita ada. doang yang gak penting. Iya lagi. Enggak ya? Kita
Kita penting gak sih? Penting. Pentingnya kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Jawab dong. Orang kan nanya ya. Penting. Gue langsung mikir otak skenario gue. Penting banget. Loh. Sampai mana? Lanjut deh ya. Aduh, dipotongnya ribet terus maaf ya. Gak mau. Keren. Wah, keren banget ya, pada sibuk-sibuk banget ya. Nah, kita Abid juga ya. harus sibuk dia sekarang. Iya, kita harus produktif kayak mereka nggak sih? Iya, cuman aku tuh agak malas sekarang. Males kenapa? Soalnya, aduh, kayak nggak tahu aja, kayak males tuh penyakit bawaan. Tapi sebenarnya nggak boleh karantina. Ya nggak boleh. Gimnasin juga jangan males ya gimnasin. Iya, nggak boleh ya. Kita harus tetap produktif. Betul, kayak kakak-kakak kita. Betul, pemateri kita ini kan keren-keren dan produktif banget nih karantina. Iya, Nah. keren banget. Nah, gue lupa tuh nahnya. Nah, karantina kan tadi di awal kita udah bilang nih, tema atau topik yang bakalan kita obrolin kali itu yaitu ilustrasi gambar tangan. Tuh. Nah, maka dari itu dua pemateri kita ini cocok banget juga buat ditanyain soal masalah ilustrasi gambar tangan. Nah, kita tanya deh ke mereka berdua. Boleh nih kita interogasi mereka. Perihal sama ilustrasi gambar tangan. Kenapa antara Kak Kipi dan juga Kak Zahara itu masih suka ngegambar itu pakai toolsnya yang konvensional, entah itu pensil atau pena yang ya gambar manual lah di kertas. Padahal kan sementara tools digital itu sekarang banyak banget dan ya tersebar luas gitu, apalagi gratis-gratis juga kan, setahu aku juga gratis kan. Nah, kenapa Kak Kipli dan juga Kak Zahara tuh masih mau pakai gambar manual? Boleh deh dari Kak Kipli dulu. Kalau dari gue sendiri, gue tuh lebih suka gambar langsung yang tangannya ke kertas gitu, lebih Lebih menyatu aja sama gambarnya sendiri, kayak megang pulpennya terus megang kertasnya, terus setiap goresannya tuh lebih kerasa aja sih buat gue. Ini jawabannya nyampe banget. Sangat dalam. Benar banget. Nah, kalau Kak Zahara ini gimana? Kenapa masih suka gambar manual dibanding gambar digital yang sebenarnya tuh kelihatannya tuh bahkan lebih gampang gambar digital? Kenapa tuh Kak Zahara? Aku di kertas karena aku mungkin dari TK ya. Aku dari TK kan nggak biasa warnain pakai kertas. Awalnya aku suka warnain sih sebelum gambar. Terus dari SD, SMP, juga SMK itu tuh bener-bener kertas terus. Digital tuh jarang. Aku megang digital tuh juga kadang-kadang cuma buat tugas doang kayak waktu itu pas SMP. Makanya aku sebenarnya alasan pakai kertas tuh lebih karena kebiasaan. Aku udah terbiasa pakai kertas juga, jadi lebih dari pakai kertas juga. Kalau digital tuh masih ala aku sih sebenarnya. Itu sih. Tapi kalau boleh tahu dari Kak Kipli sama Kak Zahara, pertama kali nyoba desain itu kapan? Khususnya desain yang manual ya, yang sebelum digital itu. Maksudnya kapan Kak Kipli sama Kak Zahara itu kayak, aduh kayak gue mau coba desain deh, kayak seru nih kalau gue gambar-gambar terus ketaunya tuh jadi desain yang bagus. Itu kapan? Kalau Kak Kipli dulu deh. Kalau gue sebenarnya sama kayak Zahara tadi, kalau Dari TK? Dari TK sebenarnya, dari TK Jangan bilang satu TK kan? Enggak, beda. dari dulu pas TK tuh sering ikut lomba-lomba mewarnai gitu sih. Jadi, ini nyampe sih, gimana nyampe sih. Terus pertamanya lomba mewarnai dulu, terus makin di sini pengen nyoba belajar gambar dulu tuh pas SD, gambar-gambar coretan anak SD lah biasa. Mulai dari situ coret-coret sampai SMP sih lebih tepatnya. Tapi coret-coretnya di kertas kan, enggak di tembok? Iya, di kertas. Takutnya di tembok kan double punya kayak. Nah, kalau Kak Zahra tadi dari TK ya? TK tuh tapi tadi baru mewarnai doang. Iya, TK warnain bener. Aku dari dulu tuh suka warna gradasi juga kan dari TK. Kalau geradakan bisa? Maksudnya? Ayo lanjut. Kalau misalkan suka desain ya, aku suka desain itu di pas itu SMK. SMK? Iya. Kalau SMK itu gara-gara juga masuk forum Jurusan? Iya, forum anak kelurahan kan. Aku percaya buat masuk yang desainnya, jadi di situ aku mulai. Berarti kalian tuh otodidak gitu yang tanpa ada les atau yang wah keren banget.
ya, bahkan tuh aku ya yang dulu sempat ikut nyoba-nyoba les gambar, aku bener-bener kaku banget sampai sekarang. Nanti pernah ikut les gambar? Iya pernah Hafid, Aku malah lesnya bimbel NF lagi Karanti. Aduh, bukan les gambar. sangat NF level ya. Parah itu mah karena tuh ditanya. Tapi di Bimbel NF juga ada gambarnya nggak Kak Hafid? Ada, aku gambar gunung sih, nggak kayak mereka gambar desain yang keren. Gambar yang biasa lah. Gunung dua, matahari di tengah, sama sawah di tengah. Ada ini nggak burungnya yang gitu? Betul banget, ada imbuhan burung M tuh. Kayak gitu. Iya. Lanjut sekarang Ti. Oke lanjut. Oke, mungkin aku juga mau nanya nih, kira-kira tuh dari kakak ya, menurut kalian itu gambar tangan itu punya nilai berbeda nggak sih daripada digital? Terus kapan kalian sadar untuk gambar itu adalah fashion kalian? Jadi nilainya tuh dari gambar tangan itu nilainya tuh ada yang berbeda atau enggak? Terus kapan kalian sadar kalian tuh punya fashion di situ? Boleh deh, sekarang dari cewek dulu deh, Shazara. Kalau tadi mau nanya ya, Iya. Iya. Nilainya Ngerasa berbeda. sadar kalau gambar atau desain itu adalah passion kalian, kayak mungkin kayak tadi si Kak Kipli dari SMP, kalau Kak Zanara mungkin dari SMP. aku dari mungkin sama ya SMP, cuma aku SMP kelas berapa ya? Kelas 8 kayaknya. Kelas 2 berarti? Ya, Sudah SMP ya. eh, Terus? itu tuh gara-gara awalnya gara-gara kan bahasa Indonesia, sampul itu harus digambar. Jadi kalender putri. Itu harus. Iya, harus bener-bener Sama harus gurunya digambar. harus, kalau enggak nggak boleh ikut kelas. Iya bener harus digambar ya. Jadi itu gitu. kelas bahasa Indonesia tuh kelas seni sih sebenarnya. Bahasa Indonesia tapi bang. Tapi gurunya yang suruh. Nah, iya. Oh maga. Agak Keren ya, gurunya ya. melenceng tapi tetap masuk sih nyampe. Iya, Oke, lanjut. nah dari situ aku gambar, seru juga ya, kayak lama coba-coba yang lain, wah ini kayak merasa passion aku ini kayak lebih cocok aja gitu. Lagi gue juga suka sekali lihat contoh gambar, aku bisa langsung bikin gitu kan. Jadi bisa dibilang aku bisa saling pakai kuliah gitu kan secara langsung. Kayak seru nih kayaknya ya di action aku sih gitu sih ya. Tapi tunggu Kak, tapi masih inget gak gambar di sampulnya tuh gambar apa? Bunga mau unicorn. Bunga sama unicorn. Cewek banget sih. Cewek banget. Nah, kalau Bang Kipli gimana nih? Tadi apa? Passion. Ya ngerasa tuh kalau desain adalah passion gue banget, dan gue tuh yakin kalau gue tuh bisa jadi desainer suatu saat nanti. Anjay. Kalau gua justru sadar kalau desain itu passion pas baru masuk kuliah sebenarnya. Wow, baru dong berarti. Iya, sebenarnya baru banget kayak aku pengen jadi desainer tuh pas kuliah, pas semester 1. Kenapa tuh? Karena pas SMK, dulu gue SMK tuh ngambilnya RPL justru. Waduh, Agak kontradiktif ya. Iya. tindur ya. Kayak pas SMK itu justru gue malah masih bingung sama passion gue sendiri mau jadi apa ke depannya gitu. Nah, pas kuliah baru gue baru tahu lah passion gue tuh sebenarnya di desain ini. Baru nyadar tuh. Iya, baru nyadar sih. Kan kalau tadi si Zahar baru nyadar itu sejak guru bahasa Indonesia. Iya, apa yang Gambar memacu sampulnya. kamu? Kalau lu Bang Kipli, kapan ya tuh? Gua pas awal banget baru masuk kuliah, itu gua megang akun Rumble. Oh Nah, iya, dari akun Rumble tuh akun gua- Instagram. Ya, akun Ah, Instagram iya, iya. Rumble, akun Instagram Rumble itu kayak tempat eksperimen gue buat desain, ikut-ikut organisasi sih. Sebenarnya apa gua berkembangnya di organisasi juga. Organisasinya apa tuh? Kalau boleh tahu organisasinya apa tuh? Apa tuh? Kayaknya yang aku tahu gak cuma satu deh. Iya, banyak banget nih organisasi yang Kak Kipli ikutin ya, Kak Apit ya. Apaan tuh Kak Kipli? Apa aja? Gua ikut Mudang Multimedia Digital Engagement. Itu tuh ngapain tuh Mudang? Di Mudang juga jadi ilustrator yang gambar. Terus? Terus sama Brandcom ini. Ini tuh apa ini? Ini tuh apa? Brandcom tercinta. Oke, kita lanjut nih karena di sana pertanyaan kita. Aku mau nanya dulu deh, dari yang tadi kalian bilang ya, fashion yang kalian temuin tuh kayak Zahara pas SMP ya, sama Kipli pas baru masuk kuliah. Iya, baru kuliah gitu. Nah,
dari kalian pelajarin nih fashion kalian ada nilai tersendiri nggak dari gambar tangan ini? Kayak kalian tuh gambar tangan ini tuh mungkin nggak semuanya orang bisa kan masnya. Nah itu makanya nilainya di situ atau mungkin yang lain menurut kalian gimana? Dari Kak Kiki boleh? Kalau menurut gua apa ya? Gambar tangan tuh kayak tempat pelampiasan gua aja sih sebenarnya. Pelampiasan, Kak, pelampiasan, Kak. Wah, ganteng banget ya. Imajen itu nyampe nya nggak segini tapi segini Imajen itu udah nyampe. Kalau melampiaskan sesuatu dengan apa Kak Apit? Aku dengan teriak karena aku tidak bisa bergambar. Aduh, jangan ditanya gitu dong. Isi saya teriak. Oke. Apa tadi? Apa namanya? Sebagai pelampiasan itu, kayak kalau gue lagi ngerasa sedih, gue nggambar atau rasa senang, gue nggambar. Berarti gambarnya pun juga tergantung sama perasaan. Iya, tergantung. Sebenarnya tergantung mood sih. Salah saya salah. Maaf ya. Tergantung perasaan sebenarnya. Kalau lagi males ya jadi males gambar. Iya. Gak mungkin jadi sih gambarnya kalau udah Tuh, malas. kalau nggak ada mood, nggak ada niat, nggak bakalan terlaksana. Nah, kalau Kak Zahra Iya. gimana? Aku sama ya sama kayak Kak Raffi juga. Kalian tuh dari tadi sama. Emang aku suka gambar itu gara-gara aku lebih kalau lagi stres atau sedih aku lebih suka gambar gitu karena rata-rata gambar di kertas ya aku itu agak dark gitu agak gelap gara-gara emang aku kalau lagi sedih itu daripada aku sedih marah dibanding harus cerita Lebih ke senang. orang gimana aku lebih suka gambar makanya ya gambar aku rata-rata mau gelap juga pakai hitam putih gitu itu sih. Wow, keren sih. Keren. Jadi setiap gambar tuh ada makna sendiri ya. Tapi ini gambarnya tergantung mood juga apa tergantung perasaan nih? Iya. Kan tadi bilangnya kalau perasaan sedih ya udah gambar yang sedih, kalau senang ya senang. Kalau ini Kalau Takutnya lebih- beda nih. Iya, aku lebih kayak misalnya sedih sama marah aja sih. nggak tergantung mood kan? Kalau dia kan mood enggak. Ya, aku nggak. Aku lagi pengen nguapin lagi sedih. Berarti setiap sedih ya. Iya. Oke. Berarti ini gambar-gambar Kak Zahra pasti ada makna-makna kayak kesedihan, keterpurukan gitu Kak. Karate ada nggak gambar kesedihan, kemarahan, keterpurukan, kerendahan? Nggak ada. Karate nggak suka gambar ya? Enggak, aku nggak berbakat. Oh nggak berbakat. Maaf ya Karate. Maaf ya. Maaf ya dua fotonya. Udah, Oke, lanjut kita aja. lanjut. Sedih nanti. Mau sedih kan? Enggak, lanjut aja udah. Lanjut aja. Oke kita lanjut. Nah kan berhubung sekarang itu udah masuk era digitalisasi yang dimana kebanyakan orang tuh pakai alatnya tuh udah pasti berbasis digital. Nah, gue mau nanya nih ke kalian berdua. Menurut kalian tools digital itu tuh sangat membantu kalian atau enggak? Atau bahkan kalian ya udah kalau misalkan ada tools digital ya udah gak apa-apa. Cuman sketsanya pun tetap gua gambar dari yang manual, dari yang gambar tangan. Itu gimana? Menurut kalian membantu atau tidak? Atau mungkin yang gue bilang tadi, ya udah gue sketsa tetap di manual, tapi nanti hasil akhirnya di digital. Dari Kipli dulu deh. Kalau gua kadang dari sketsa di kertas kadang, cuman lebih seringnya sih sketsa tetap di digital. Ya, terus apa namanya? Digital tuh lebih gampang, enggak gampang sih, tetap Susah susah belajar kan? ya, tetap harus menyesuaikan lagi sih sebenarnya. Terus ya kalau dibandingin sama apa Gambar manual, manual ya. digital tuh lebih banyak bantuannya sih kayak bisa apa namanya undo, terus bisa dihapus, lebih fleksibel sih lebih tepatnya kalau digital. Tapi kalau boleh tahu nih dari tools digital yang dipakai Bang Kipli itu apa? Kalau gua Namanya? kalau gue biasanya Photoshop buat gambar. Nggak foto bukan? Oh, bukan beda. Bukan beda. Beda. Terus. Terus apa lagi ya? Yang paling sering sih Photoshop buat gambar. Terus kalau ngedesain Canva, Figma gitu-gitu. Tapi kalau ngedesain itu tergantung mau desainnya apa nggak sih toolsnya? Misalkan kayak gue mau desain poster ya udah tools yang enak tuh di Canva. Cuman kalau misalkan mau desain banner tools yang enak tuh di Photoshop gitu nggak? Ya kayak beda-beda gitu. Kayak tergantung tujuan gambarnya tuh mau apa sama nanti sesuai sama toolsnya. Itu enggak?
Kalau gua biasanya ngerjainnya tetap di Photoshop, cuman Canva tuh buat gua nyari aset-aset gambarnya, aset-aset Elemen-elemen. elemen-elemennya, lebih tepatnya kayak gua ngumpulin dulu semuanya di Canva, di internet, habis itu gua Asetnya dimasukin gabungin di Photoshop. Photoshop. Oke. Nah, kalau Kak Zahra tuh gimana? Kalau aku di sketsa dulu di kertas, aku lebih Tetep di sering. kertas? Iya, Nih kali ini beda nih jawabannya nih, suka nih gue. aku Terus? lebih suka di kertas dulu karena aku pernah nyoba kan di album. Mm-mm. Itu tuh game sih sayot juga. Mayat ya. Berarti tetap manual. Oke, suka nih. Habis itu baru ke digitalnya. Nah, kalau digital itu lebih gampang kayak sesuai sama apa yang digambar kayak mau juga. Gitu. Tapi buat toolsnya sama atau enggak? Kalau tools aku lebih sering pakai Inkscape. Oh ini. Kayak jarang didengar tuh di otak saya. Aku tahu. Karanti tahu? Ya aku tahu. Karanti pasti jago gambar. Insya Allah Kak. Insya Allah. Iya kalau ada Niat dan Kemauan. tawakal ya Iya. kemauan dari kita. Garanti. Iya. Niat terus ya Karanti. Iya, semangat. Aku pengen jadi mereka berdua dan kayak Desainer. keren banget ya. Animasi. Keren banget. Lanjut Karanti. Oke, aku juga makanya tadi kan kita bahas soal tools juga ya. Nah, kira-kira tuh apa sih yang minimal harus kita miliki? Apalagi kan sekarang tools kayak gitu kan berbayar ya kayak gitu. Nah, dari kalian ada nggak sih kayak rekomendasi buat teman-teman yang kan masih pemula gimana? Terus yang kayak harganya worth it nih buat kita ngedit atau yang lain? Kita ngomongin dari yang gambar manual dulu. Maksudnya buat tools yang gambar manual ini kayak entah itu pulpennya pulpen penanya apa, merek kayak kertasnya apa, itu ada gak? Maksud kalian recommended boleh buat deh, para manual iman dulu. Sama yang jenisnya. paling apa ya, yang nggak price list, yang nggak pricey banget lah harganya, tapi tetap worth it buat anak-anak Himazen kita. Ada nggak? Yang manual dulu, jangan yang digital. Kita manual dulu. Dari Kak Kipli dulu. Kalau gua biasanya tuh beli pulpen yang 3.000, pulpen gel, sama kertas 2.000 itu goceng banget. Menggambarkan anak mahasiswa sekali ya Bang. Padahal sudah sering manggung. Nah, kalau Kak Zahara gimana? Kalau aku pakai pulpennya drawing pen. Ini aku suka ini. Drawing pen yang ukuran 02 sama 08. Wah, saya baru dengar lagi. Saya Ini nggak ya, tahu. yang kayak ketemuannya tuh ketemuan iya, sama kita saya. karena kalau misalkan 02 tuh kecil pas, kalau misalkan hujan nggak main detail kecil kan lebih enakan. Kalau 10 itu saya inspeksi yang di gedenya, jadi langsung gitu ya. Jika pulpen, pas lah ukuran tuh banyak ya, sampai ada yang 6, 7 gitu kan. Bakal langsung pakai 02 sama 08. 08-nya ada tulisannya 0851. Beda. Ini nih. Oh, ya, sorry. Ini modus apa nih? Ya, lanjut kan nanti. Ya, lanjut. Oke, tadi kan yang manual, terus kalian juga udah mulai ke nyoba digital. Nah, itu toolsnya apa nih? Boleh Kak Zahra dulu deh. Yang tadi aku tulisan kan Ibis Pen ya, pakai Ibis Pen aja. Saat kan Ibis Pen juga berbayar, ada bayar-bayarnya iya. Makanya tapi ada gratisnya itu tuh yang buat pen itu harus nonton dulu. Iya. Agak fair ya nonton iklan. Apalagi di saat-saat itu lagi butuh banget sama genting banget, itu gimana tuh? Nah ya ini mau nggak Akhirnya mau. bayar. Enggak, kita foto iklan karena nonton iklan itu ada waktunya 4 jam. Jadi Wow. sekali nonton iklan itu dia kalau ada waktunya 4 jam. 4 jam Tetap buka gratis. Agak repot ya. Iya. Berarti tetap pakai yang gratis tapi mau nggak mau nonton iklan. Iya benar. Nah, kalau Bang Kipli gimana di Photoshop ada nonton iklannya juga? Nonton iklan ya. Kalau gua toolsnya kan di Photoshop. Iya. Photoshop tuh kan di laptop. Jadi gua harus beli pen tab kayak alat tambahannya gitu yang ada alasnya sama ada pulpennya. Jadi gua gambar di situ tapi mata lihat ke layar gitu. Jadi ada tools eksternal. Ya, alat eksternalnya gitu, alat tambahannya. Oh iya. Buat harganya Jadi- agak Pricey ya. Lumayan. Pricey banget. dari namanya pentap. Nah, kayak aduh ini mah pasti mahal. Tapi menurut kalian tools itu membantu kalian nggak sih selama kalian ngedesain? Ya. Benar-benar ngebantu emang. Kalau gua membantu banget sih sebenarnya. Khususnya yang pentap itu. Khususnya yang pen tab itu sih. Berarti nggak nyesel beli tuh pentap. Kayaknya kayak nyesel deh.
Kalau Kak Zahara kenapa nggak mau beli yang mungkin yang berlangganan? Tetap kekeh sama nonton iklan aja deh. Kenapa? Karena kan juga jarang dipakai juga kan Mhm. aplikasinya, tapi kok berlangganan kan sebulan itu bisa berapa ya, gak mahal kan biayanya. Iya, makanya aku yaudah pakai nonton iklan aja, terus juga pakai e-business itu sebenarnya bisa semua, bisa buat bikin 3D tuh gampang gitu tuh, font 3D semuanya gampang, buat desain juga bisa gitu loh. Aku lebih suka pakai e-business karena Bisa pakai harga juga. iya fleksibel kan, reasonable, iya benar. Garanti kan dari tadi kita tuh udah ngomongin yang namanya tools yang mereka pakai. Terus sekarang aku mau bakal nanyain ke mereka tentang teknik dasar dari ilustrasi gambar tangan. Nah, buat Kak Kipli dulu deh. Tadi kan Kak Kipli bilangnya kalau misalkan di digital tuh enak bisa diunduh-unduh gitu. Nah, sementara kalau misalkan gambar tangan kan nggak bisa diunduh. Iya, bisa. Nah, itu gimana tuh Kak Kipli? Terus teknik dasar yang biasa Kak Kipli pakai tuh apa? Kalau gua biasanya tekniknya tuh benar-benar teknik apa namanya? Ada teknik blending shading gitu. Asik. Apa ya? Kayak sketsa spontan justru lebih. Iya dong. Kayak itu. Sorry. Beda-beda. Terus kayak sketsa yang apa? Langsung garis-garis semuanya. Kalau ada yang salah tetap dilanjut. Semua pokoknya justru gua gak mau pakai penghapus gitu sih. Kalau Berarti nggak ada unduh-unduh manual ya? Nggak. Nggak ada. Terus. Makanya tadi kan gue bilang beli kertas HPSD fotokopi sama pulpen 3.000 yang gel itu. Nah itu gue lebih suka kayak gitu justru. Kayak apa namanya gambar langsung gambar nggak perlu pakai penghapus. Yang penting lihat hasilnya aja jadinya gimana gitu. Berarti emang langsung pakai pulpen tuh. Jadi Iya, langsung aja pulpen. nggak usah dihapus-hapus. Nggak pakai sketsa, nggak pakai apa-apa, langsung pulpen bener-bener pulpen. Yang penting pede sama yakin. Iya, pede. Sama mood ya yang tadi. Iya, Mood, iya. Itu mood nomor 1 tetap. Nah, kalau Kak Zahara gimana? Iya. Gimana nih Kak? Kalau dari aku ya, mungkin Pertanyaannya tuh teknik dasar yang biasa dipakai Aku buat teknik gambar arsir. ilustrasi. Arsir. Iya. Berarti gini-gini dong gambar kalau arsir. Setahu aku gitu. Yang pakai pulpen. Bukan pulpen Iya. juga. Yang Gimana tuh arsir? nyusun garis-garis loh. Wow, Tapi sebelum ke arsir itu aku pakai sketsa dulu pakai pensil. pensil. Berarti Iya, pensil. awalnya tetap pensil. Kalau beliau ini kan langsung tadi dengan PD-nya. PDJ apa? Kalau Pulpen gel. iya bukan gel, nah kalau Kak Zahara pensil dulu kan. Aku pensil dulu juga sketsa cuma kayak yang penting tahu bentuknya dulu sih. Kayak bentuk itu mau gambarnya kayak gimana emang gak rapi banget. Yang penting tahu garisnya ini gimana. Abis itu baru dipakai pulpen, diarsir gitu. Itu juga kadang-kadang suka salah. Iya. Kayak salah gitu ya udah aku lanjut aja kayak aku apa sih Berarti perbaiki tetap dilanjut, nggak dihapus-hapus dulu. kan nggak bisa pakai pulpen ya dia. Siapa tahu di tip kan nggak ada yang tahu. Berarti kayak bikin gambar baru atau pola baru ya dari kesalahan itu ya. Itu adalah pikiran seorang desainer. Gimana nih caranya si kesalahan gue nih bisa jadi gambar lagi selanjutnya? Gambar yang indah, Batin karya yang orang, indah orang. ya. Iya kan deh. Tapi kalian tuh kayak sebelum-sebelumnya kan kalau misalnya pakai pensil atau gimana nih Kak Zahara gitu, itu tuh tricky banget deh untuk kalau misalnya kalian ngapus tuh kayak kertasnya jadi sobek atau apa gitu. Kalau dulu awal-awal aku pas belajar gambar kan aku pas pakai pensil itu tebel ya. Iya. Habis itu susah banget. Keren tuh ya pensilnya. Aku nonton video di YouTube kalau ternyata pakai pensil mekanik yang tipis, tapi itu pas aku coba iya worth it banget kan. Akhirnya aku coba pakai pensil mekanik. Itu benar-benar jadi ada sketch saya terus tipis tinggal pengen dapur jadi nggak bakal apa ya nggak Membekas, ada membekas nggak bakal. ya. Makanya aku pakai pensil mekanik. Berarti pensil khusus tuh. Enggak sih, pensil mekanik yang biasa aja yang 3.000 Lo kan biasanya kan kalau kita buat mana mekanik. mekanik. Bukan mekanik motor. Bukan, beda. Beda. Oke, lanjut ke Rati. Oke, kita move berarti ya. Kita move ke teknik Betul tools dan sekali. yang lain nih. Kayak aku pengen tanya lebih ke tantangan kalian sih. Tantangan nih. Seru. Tantangan, Challenging ini seru gitu. Iya, jadi kan tadi tuh gambar tuh session kalian. Nah, mungkin walaupun kalian mengutarakan hal-hal sedih atau mood-mood yang berbeda kan, Perasaan lah ya. iya, ngegambar itu termasuk juga hal yang menyenangkan gak sih, gitu kan. Tapi
ada nggak sih kayak kalian tuh ngerasa stuck bahkan frustasi saat ngerjain entah itu gambar atau ilustrasi yang kalian buat di kertas itu gitu. Boleh deh. Kayak kalian tuh udah ngerasa mentok tapi kayak ini tuh sebenarnya masih kurang tapi gue udah mentok tapi gimana ya? Iya. Kayak gitu pernah nggak sih? Terus gimana cara ngatasin? Siapa dulu nih? Nah, boleh yang mana dulu sweet deh kalau enggak. Soalnya dari tadi kita yang mulu yang sweet. Sweet. Ayo lu mau sweet itu sweet Jepang. Ya udah boleh deh cewek dulu. Ladies first. Kalau dari aku pernah sih tantangannya art booking. Baru bingung mau gambar apa. Aku bakal harus dimulai dari Pinterest dulu. Aku nyari Pinterest, aku referensi dulu. Referensi. Ya, misalkan aku ketemu satu gambar yang bagus, inspirasi yang bagus, nah kombinasiin sama gambar yang lain. Iya, aku gak bener-bener langsung ambil dari gambar itu gambar, tapi cari lagi, nanti digabung gitu loh. Berarti kalau misalkan udah stuck tuh cari lagi referensi. Cari lagi referensi. Wow, amazing. Berarti What Pinterest about ya. Baki Piasis? Keren. Gimana nih bagus nih? Gue penasaran nih sama Tensi nih. Kalau ngedesain gimana nih kalau udah mentok? Gue takutnya dia bukan lanjut ke gambar malah lanjut lirik lagi. Iya. Kasih aba-aba nanti ada aba-aba 2 tuh. Boleh Kak Kipli? Kalau gua tantangan terbesar pas ngegambar itu gambar di kertas, kan gua pakai pulpen terus nggak bisa dihapus gitu kan. Gue tuh tantangannya lebih ke cara ngelihat bentuknya sih. Kalau gue ngeliat bentuk kayak misal mau gambar mobil, gue udah nyari referensi segala macam udah ngumpulin. Kan mau bentuk mobilnya misal ada ke samping. Nah itu gue harus bener-bener teliti dulu ngelihat gambarnya, ngelihat posisinya, bentukannya gimana. Kalau gue langsung gambar, ntar malah beda bentuknya, malah jadi ada belakang, ada kemana. Berarti Nah, itu posisi utama. Iya, lebih ke gimana mata gue ngelihat perspektif gambarnya itu dulu sih. Beda. Keren nih. Kalau orang-orang yang Beda. Lain kalau kita tuh matanya bukan ngeliat desain, kita scroll aja ketemu ya banyak-banyak. Oke. Aku juga mau tanya lagi nih, kan tadi masih soal tantangan ya, kayak kan kadang nih yang tadi kita bahas kayak dari sketsa di kertas terus kalian relasiin ke digital kayak gitu. Apa sih kayak bagian mana sih yang susahnya, mungkin misal kalian gambar orang terus bagian kepalanya yang susah di digitalin atau gimana gitu. Gimana mungkin Kak? proses dari yang gambar manual ke gambar digital. perubahannya tuh gimana tuh yang menurut kalian tuh susah tapi sebenarnya tuh gampang kalau di gambar manual, tapi kalau di ke digital kenapa jadi susah? Gitu. Kalau gua tantangan terbesar tetap ada di tangan, gambar jari. Itu mau di kertas mau di digital tetap susah. Wow. Cuman karena di manual itu kita udah terbiasa udah dari lama juga. Jadi masih bisa lah nyesuaiin. Cuman kalau di digital itu jadi lebih parah, jadi benar-benar nggak karuan bentuk Kayak jari. gendut sebelah gitu ya. Wow. Itu sih tetap tantangan terbesar gue, jari. Jari ya. Malah kalau Kak Zara Kalau aku dicari bayangannya. bayangan gambar kan bukan bayang-bayang masalah. Itu mas sedih kakak. Oh ya jangan. Jangan. Karena aku kadang-kadang masih bingung kayak misalnya bayangan mau dari data di samping sini. Iya. Aku yang bingung. Tapi sebelah mana ya, sebelah sini ya tiba ada bayangannya, terserah atau bayangannya di bawah itu aku suka masih bingung mau di kertas atau di digital. Aku suka masih bingung bayangannya sih. Masalah bayang-bayang. Bayang-bayang, aduh jangan deh. Bahaya. Kita lanjut nih kan. Nanti tadi kita udah ngomongin yang namanya pengenalan analisis gambar manual, habis itu tools, teknik juga udah. Sekarang kita mau nanya soal gimana nih perspektif dari kedua narasumber kita soal gambar ilustrasi manual di masa depan nanti. Kan sekarang AI itu udah marak ya di mana-mana, apalagi sekarang AI itu bisa ngegambar sendiri malahan. Butuh waktu yang cepat buat ngeprompt di AI itu gampang banget. Nah, gimana nih buat kalian? Menurut kalian gambar manual itu masih worth it apa enggak di zaman sekarang yang serba AI, serba digital, gimana nih? Buat dari Bang Kiki dulu deh. Karena AI juga semakin canggih ya. Kayak kita mau nggak mau juga harus belajar digital, harus menyesuaikan. Terus AI itu sebenarnya boleh kita gunain juga buat ngegambar, kayak buat ngasih gambaran aja sih sebenarnya. Berarti referensi itu. Iya, referensi itu bisa dari AI, tapi harus
diolah ulang lagi, nggak yang bener-bener Pure AI. AI. Ya bisa apa namanya AI kita suruh bikin kayak gini, abis itu baru apa namanya Dikembangin lagi. dikembangin ya, lagi ya. implementasiin. Iya, diimplementasiin lagi. Nah kalau Kak Zahra gimana? Menurut aku kalau walaupun ada AI itu tuh teknik gambar sama AI itu tetap beda ya. Mm-mm. Karena kan pertama tuh bisa setiap orang apa desain itu beda-beda Iya. ya kan. Hmm. Kayak tekniknya ada yang misal cibi, Ada ciri khasnya. iya gitu kan. Jadi menurut aku nggak terlalu khawatir AI itu sih karena setiap desain itu punya karakteristik Betul. desainnya itu sih. Jadi tiap desainer punya ciri khas masing-masing. Iya. Jadi AI itu tetap ya udah AI gua asik. Sebagai pembantu aja ya, asisten. Berarti tetap AI itu jadiin tools ya, bukan jadiin kayak aduh Asisten, ancaman gua nih AI, gua kan seorang desainer. Jadi tetap ya udah kita sama AI itu sebanding kita tuh ya udah kerja sama aja just banyak. ngebantu aja ya buat kalian. Oke, aku juga mau tanya kayak gimana sih cara kalian untuk memamerkan karya kalian di media sosial supaya lebih menarik lihat banyak orang. Betul. Terus juga apa sih karya kalian yang paling berkesan buat kalian, terus kenapa? Boleh deh, kakak. Lu pilih dulu kakak Karya. dulu. Biasanya nih Kak Kipli ini suka ini nggak mamerin karya di media sosial? Kemarin dibakar gak sih? Iya. Bakar. Iya, ada dibakar. Oh my god, dibakar itu gambar Bang Kipli, abang sensi kita jago gambar beneran. Keren. Keren cuma ngomong doang. Batonya beneran ya. Keren dah ini. Biasanya di mana tuh? Ya. Kalau di media sosial? Kalau gua biasanya upload di story IG aja sih, nggak yang gua upload di feeds IG. Hmm. Karena gua gambar juga sebenarnya nggak terlalu sering gambar tuh. Tadi tergantung mood. Masih inget kok. Karena gue gambar tergantung mood, jadi kalau gue udah gambar terus selesai, ya gue foto terus gue masukin SG aja sih, terus gue kumpulin di highlight IG. Tapi ini nggak sih biasanya tuh selain IG tuh ada lagi nggak sih? Mungkin kayak udah gua taruh di LinkedIn, siapa tahu jadi portfolio gue juga di lirik usaha. Maunya sih gitu, cuma Maunya gitu. Gitu, belum ada niat lagi. Iya. Belum ada mood lagi. Tapi belum terlaksana tuh. Iya. Kemauannya belum terlaksana. kayak gue masih merasa kurang aja, masih rasa gambar gue tuh nggak sebagus itu buat ditaruh di LinkedIn. Merendah, Tapi Kak. kan itu menurut antum. Siapa tahu menurut orang anjir ini gambar keren. Tapi kok menurut lu malah jelek? Ya. Kalau saran gue ya bang, mending udah upload aja. Iya. Siapa tahu emang sudut pandang orang kan beda-beda ya. Siapa tahu menurut lu jelek tapi menurut orang bagus kan gak ada yang tahu. Siapa tahu juga tiba-tiba masuk BUMN, masuk Google kan gak ada yang tahu kalau dia upload di LinkedIn kan. Sembun aja kan. Betul. Terus dia apalagi tuh selain Sama media? iya, karya yang paling berkesan tuh kakak buat kapan, terus apa sih karyanya ya dok? Karya berkesan apa ya? Apa ya? Ada sih sebenarnya di IG kayak yang di highlight itu tiap gambar juga berkesan sih buat gua. Karena tiap gambar punya artinya masing-masing tuh arti, makanya dia bisa bilang kayak gitu. Benar nggak Bang Ibli? Betul. Abis ini kita cek ya IG, kita lihat gambar. Kita lihat gambar-gambar dari tensi kita ini. Tensi nasi. Zahra gimana nih? Kalau aku uploadnya sama di SG juga. Aku di SG. Jadi sorotan juga. Ya. Sama nih. Tapi aku masukin juga di feed. Di feed IG ada aku yang gambar. Cuma aku juga belum terlalu aktif lagi di situ kan. Aku misalnya suka langsung upload di feed. Terus juga di TikTok. Oh TikTok juga. Iya. Cuma di TikTok juga aku nggak jarak upload. Iya, karena aku kayak males aja kalau di Malas lagi-lagi ada apa tapi belum ada pergerakan. Iya bener, aku males aja sih. Terus kalau misalkan karya terbaik ya, aku karya terbaik itu ada nanti muncul gambar. Iya, nanti Tolong editing ya. Ya. Nanti kita gambarnya di mana nih kita? Di atas mana? Di atas sini. Waduh pusing nih begini. Di atas sini. Harus ada ya, itu harus ada. Harus ada. Karya itu tuh menurut aku paling dalam banget karena waktu itu pas gagal TBK. Waduh. Itu mau udah berat banget. Udah masalah gagal UTBK tuh paling sulit. Bagus banget ya kak. Iya. Betul. Kita lagi sedih-sedihnya kalau gambar itu, makanya nanti di gambar itu tuh ada bunga yang apa sih banyak gitu kan terang sendiri, terus
dalam itu ada orang-orang yang dimana kayak gitu ini ada gambar kali di atas itu tuh kayak dia pikiranku diatur sama yang si tiang gitu, jadi kayak pikiran itu diatur tapi dia tetap harus kelihatan bahagia di luarnya gitu sih. Filosofinya itu dapat banget gimana tuh Ren? Cuma dari kita di Tapi ya aku masih penasaran sama Kak Zara. Kak Zara tadi bilang diupload ke Instagram kan, TikTok. Berarti punya Instagram sama TikToknya masing-masing tuh buat hasil desain Kak Zara. Ada ya? Ada. Boleh nggak dikasih tahu ke Imaja Cepet, Pak? Please sama Kak Zara boleh nih. Boleh. Nanti kita taruh di mana? Kita taruh di mana? Kita taruh di sini. Kita taruh di sini media sosial dari Kak Zahara dan juga Kak Kiki. Stay tune nanti. Terus lanjutnya Kak Raki. Ya kayak dari tadi kayak kalian dari proses kalian belajar dari TK ya kayak Betul. yang di TK Udah suka mewarnain. iya Betul. udah mewarnain terus sampai sekarang gitu kan. Punya banyak cerita lah sampai akhirnya sekarang jadi kayak yakin banget sama dirinya kalau dia tuh as a designer. Masih apalagi bangga dah gue punya designer kayak gini. Keren ya Brandcom ini. Makasih ya Bapak. Keren ya kebetulan. Iya Bapak Alvin. Nyebut nama nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Sebut ya. aja Alvin. Alvin. Lagi-lagi sebut aja Alvin. Makasih ya anak-anaknya keren-keren Iya, semua. keren mah mantep. Mantep desain-desain anak Himas itu kayak keren-keren semua. Jadi kayak Suka sih gue apalagi yang apa tuh Instagram Himas itu. Aduh, perpaduan warnanya sama desainnya. Keren banget gua kayak. konten-kontennya juga ya. Apalagi yang ada buka gua aja. Aduh, gue suka banget itu anjir. Ya, lanjutkan nanti. Kelebihan ya, maaf. Iya gak apa-apa Kak. Ya mungkin aku mau nanya satu lagi deh. Dari kedepannya nih bener-bener kalian top mau jadi desainer atau desain gitu atau kalian pengen sebenarnya cita-cita kalian tuh yang Ada yang lain, tapi kadang kalian sekarang masuk ke brand kok mau kamu kalian harus desain atau jadi dia bilang Ya. ada gue ada nggak sih? tetap mau desainer apa ya udah sejalannya aja. Iya. Kalau misalnya dari aku sebenarnya memang maunya desainer. Tapi satu sisi juga aku mau banget komik terus. Aku mau banget bikin komik. Iya. Wow. Kita doain. Iya, dari sekolah tuh pengen buat bikin komik. Karena aku suka baca kayak webtoon kan. Aku pengen deh kayak aku buat komik digital gitu. Tapi pernah coba nggak bikin komik gitu? Aku pernah sih, cuman kayak kurang aja dari Itu udah seberapa banyak tuh prosesnya? masih Yang awal-awal. awal aja karena kan bikin postur badannya ya. Aku masih ngestak Oh, postur iya. badannya itu yang agak susah sih. Apalagi nyari referensinya juga kayak masalah. Juga bikin ceritanya juga. Iya, kan. benar-benar. Nah, itu sih. Tuh. Keren sih keren. Kalau buat Bang Kipli nih gimana nih? Tetap mau jadi desainer apa? Ya udah fokus manggung aja deh gue. Gue mau kasih apa terus deh gue. Apa Berapa gimana? digit yang untuk Gimana nih? Gua pengen jadi desainer juga tetap. Kan desainer sama ilustrator tuh beda. Beda, benar. Kayak antara dua itu sih gue pengennya antara ilustrator atau desainer itu. Soalnya desain juga gue suka, Terus? ilustrator kan gambar juga gue suka. Jadi Iya. antara dua itu sih. Berarti tetap Tetap di sama bagian itu. tujuan senang. Iya. keren banget ya. Betul. Hampir kayaknya sebelum kita Apa tuh? Ini kita udah di penghujung nih. ya kan? sebelum penghujung aku pengen banget deh dapat motivasi dari orang-orang keren ini biar aku tuh berbakat juga gitu sama kayak Nah mereka. mungkin Himazen juga ada yang pengen nih jadi desainer kayak Channel, Kak Zahara. Iya. Boleh nggak sih Kak Zahara sama Kak Kiki kasih nasihat atau saran mungkin ke Himazen yang pengen nyoba terjun jadi anak desain tuh gimana? Wes. Apapun itu mau nasihat mau saran terserah. Yang penting Himazen tuh tahu harus mulai dari mana titik nolnya. Asik. Boleh dari Bang Kipli dulu deh. Lagi-lagi Bang. Kalau dari gua sebenarnya semua itu punya garis. Ini loh. Gua tunggu kata garisnya aja udah keren banget. Lanjut gua. Lanjut. Ya itu kayak
kayak bio di Instagram gue, everything has a line. Udah nyaman, aman banget, aman banget. Jadi kalau kalian mau mulai, sebenarnya mulai dari garis dulu aja. Udah situ, semua pokoknya mulai dari garis. Nanti juga jadi apa aja, garis tuh bisa jadi apa aja. Keren banget. Berarti awal mula garis itu bakal bisa jadi apa nanti sesuai keinginan kita kan. Keren ya, keren nih. Kan ya. Nah kalau buat Kak Zahara ada nggak sih nasihat atau saran yang pengen? Kalau dari aku ya, dari aku jangan takut salah dulu sih, jangan ragu sama diri sendiri, coba dulu aja. Karena semua sih coba dulu, kalau misalkan terus juga percaya sama prosesnya, karena semua itu tuh berjalan, emang kita agak ragu ya kalau mau proses tuh kayak ini beneran bakal bisa kalau enggak. Tapi percaya aja sama prosesnya, pasti bakal ada hasilnya, itu aja. Iya, keren emang. Tersentuh banget. Yang satu garis itu bisa jadi apa aja. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi, yang penting yakin, yang penting berani mencoba. Asik. Iya, karena kalau nggak coba dulu, kita nggak akan tahu ke depannya gimana. Betul, ikan itu juga keren. Semuanya agak keren dong. Aduh, gak kepikiran lagi kok kata-katanya apa. Udah, balas. Ayo. Oke, thank you banget ya buat Kak Zahara dan juga Kak Kipli, makasih banget udah mau datang ke Pomasi kali ini di episode kali ini. Iya. Makasih banget udah mau memberikan insight-insight yang kalian punya ke teman-teman pengalaman kita. dan Mungkin siapa tahu dari semua statement atau pernyataan yang kalian keluarkan itu bisa jadi masukan buat para himazen yang nonton ini. Iya, yang mau mulai berkarya nih. Betul, mulai desain, mulai gambar, ilustrasi, pastinya harus nonton ini. Ini wajib. Jangan lupa nonton Pomasi di media sosial kita. Ada apa aja tuh, Pak PO? Apa aja? Media sosial Pomasi. Ada Instagram. Ada Instagram. Ada TikTok. Ada YouTube. Oh my god. Ada di mana? Ada di. Jangan. Tadi di situ udah, sekarang sini. Gak apa kita lempar ke sini. Ya. Udah. Mungkin kayaknya sekali lagi makasih buat kalian berdua udah mau jadi narasumber kita kali ini di episode kali ini, di segmen kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman Himazen yang udah mau nonton, yang udah mau ngeluangin waktunya. Semoga dari apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat kita di sini tuh bisa jadi masukan dan juga bisa jadi pengetahuan baru buat kalian. Pokoknya yang penting apa kalian? Yang penting pantengin terus episode selanjutnya. Betul banget. Sampai jumpa di episode Pomasi berikutnya.